semua, jumpa kembali dengan Bapak Jumadi, dan pada video ini kita akan membahas materi tentang menghormat kepada Triratna. Tujuan pembelajaran dari pertemuan kita kali ini adalah agar kita semua dapat melaksanakan penghormatan kepada Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Anak-anak semuanya, apakah kalian tahu tentang menghormat kepada Triratna? Menghormat pada Triratna berarti menunjukkan sikap dan keyakinan yang baik kepada Triratna, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha, dengan melaksanakan Dhamma dalam kehidupan kita. Seperti yang Buddha Gautama sampaikan dalam Mahaparinibbana Sutta, Buddha berkata, apabila seorang biku, bikuni, upasaka atau upasika hidup sesuai dengan Dharma, bertingkah laku sesuai dengan Dhamma, orang seperti itulah yang melaksanakan penghormatan, pengagungan, dan pemujaan dengan cara yang tertinggi. Kemudian sebagai umat Buddha, tentu kita tahu bahwa ada yang namanya Visuddhi Tisarana. Apakah itu Visuddhi Tisarana? Ketika umat Buddha dengan penuh keyakinan menyatakan diri berlindung atau melakukan tisarana kepada Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka sesungguhnya ia telah melaksanakan penghormatan yang sangat bermanfaat bagi dirinya. Pernyataan perlindungan kepada Triratna ini yang kemudian disebut sebagai Visuddhi Tisarana dengan cara kita memohon dan mendapatkan bimbingan dari biku. Setelah menerima 3 perlindungan atau tisarana, umat Buddha senantiasa menunjukkan sikap dan perbuatan atau tingkah laku yang mencerminkan pelaksanaan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah kemudian ketika kita melakukan permohonan tisarana, maka akan diikuti dengan bimbingan untuk mengucapkan tekad melaksanakan Pancasila Buddhis sebagai landasan moralitas bagi umat Buddha. Kemudian, bagaimanakah melaksanakan penghormatan kepada Triratna pada kehidupan saat ini? Penghormatan kepada Triratna dapat dilakukan oleh umat Buddha dengan cara datang ke wihara, menyalakan dupa atau hiyo sebagai lambang besarnya manfaat dari melaksanakan kebajikan atau kebaikan, kemudian dilanjutkan dengan mengambil sikap duduk bersujud atau namakara. Pada saat posisi duduk namakara, kemudian mengucapkan syair penghormatan yang kita kenal dengan namakara gata. Kemudian dilanjutkan dengan bersujud di depan altar Buddha dengan menyentuhkan 5 titik tubuh, yaitu dahi, kedua telapak tangan, siku, dan kemudian lutut dan kedua ujung jari kaki. Umat Buddha bersujud di depan altar Buddha adalah sebagai wujud pemberian penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Melalui namaskara ini, maka umat Buddha bertekad untuk mempraktikkan sila, kemudian melatih meditasi di dalam kehidupan sehari-hari. Bersujud juga merupakan salah satu cara untuk mengikis keakuan atau kesombongan yang ada dalam diri kita. Anak-anak semuanya, sebagai umat Buddha, tentunya kita perlu dan pernah mengikuti puja bakti atau kebaktian di wihara dan di cetia. Baik itu yang dilakukan secara mandiri maupun puja bakti yang dilakukan secara bersama-sama atau puja bakti umum. Puja bakti di wihara juga merupakan bentuk praktik penghormatan kepada Triratna. Dalam pelaksanaan puja bakti, anak-anak semuanya di setiap cetia atau wihara biasanya memiliki ciri khas masing-masing dalam pelaksanaan puja bakti sesuai dengan tradisi aliran dalam agama Buddha. Kita ketahui bahwa aliran di dalam agama Buddha yang terkenal atau yang terbesar itu ada 3, yakni Theravada, Mahayana, dan Tantrayana.
Dengan tujuan yang sama, ketiga aliran ini memiliki tata cara penghormatan atau puja bakti yang berbeda-beda. Meskipun ada pula kesamaan yang ada pada setiap aliran tersebut. Cara bersujud atau bernamaskara dari ketiga tradisi ini juga memiliki keragaman atau perbedaan. Coba tuliskan apa saja perbedaan dari tata cara bernamaskara dari masing-masing tradisi tersebut. Namun perlu diketahui, walaupun dengan cara yang berbeda-beda, tetapi pelaksanaan puja bakti dari setiap tradisi yang ada di dalam agama Buddha ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan penghormatan kepada Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Seperti apakah rangkaian puja bakti yang biasa dilakukan di wihara atau di cetia? Puja bakti di cetia ataupun di wihara biasanya dipimpin oleh seorang pemimpin puja bakti. Puja bakti ini akan diawali dengan persembahan amisa puja seperti persembahan bunga, lilin, dupa, dan lain sebagainya yang kemudian diletakkan di altar Buddha. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan parita suci ataupun mantra ataupun sutra. Dan kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan meditasi atau samadhi. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dhamma ataupun khotbah dhamma yang kita kenal dengan dhamma desana, dan diakhiri dengan melaksanakan pelimpahan jasa. Selain itu, biasanya kita juga melakukan dana paramita. Itulah rangkaian puja bakti yang biasa dilakukan di cetia atau di wihara. Kapankah puja bakti ini kita lakukan? Dalam kehidupan sehari-hari, umat Buddha bisa melakukan puja bakti pada pagi dan sore atau malam hari dengan membacakan parita-parita suci, sutra maupun mantra, melatih meditasi atau mempelajari dan membaca buku-buku tentang ajaran Buddha atau buku-buku Dharma. Kemudian, jika pelaksanaan puja bakti umum di cetia atau di wihara biasanya dilakukan sesuai jadwal masing-masing cetia atau wihara, yang pada umumnya ini dilaksanakan di hari Minggu. Tapi tidak menutup kemungkinan di beberapa wihara itu dilakukan di hari yang lain. Selain puja bakti umum, umat Buddha juga melaksanakan puja bakti di wihara ketika hari bulan gelap dan bulan terang, atau yang kita kenal dengan hari Uposatha. Pada hari Uposatha ini, umat Buddha bertekad untuk melatih diri menjalankan 8 sila atau yang kita kenal dengan atas sila. Selain di cetia ataupun di wihara, umat Buddha juga biasanya mengadakan puja bakti di candi-candi atau situs-situs bersejarah dalam peringatan hari-hari besar keagamaan Buddha, seperti Hari Raya Waisak, Hari Raya Asada, Katina, Maka Puja. Dan biasanya puja bakti ini akan dihadiri oleh sangga atau para biku. Anak-anak semuanya tentu sudah tahu apa saja makna dari perayaan masing-masing hari-hari raya dalam agama Buddha tersebut. Setelah kita mempelajari tentang menghormat kepada Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan kita mengetahui tentang puja bakti, tentu kita harus pahami bahwa puja bakti ini memberikan manfaat bagi diri kita. Apa sajakah manfaatnya? Yang pertama adalah meningkatkan sada atau keyakinan. Yang kedua adalah berkembangnya sifat-sifat luhur atau Brahma Wihara yang terdiri dari metta, karuna, mudita, dan upeka. Kemudian sebagai sarana untuk pengendalian diri atau samwara. Yang keempat adalah sebagai upaya umat Buddha agar selalu memiliki rasa puas atau santuti. Kemudian yang kelima adalah sebagai sarana untuk mengembangkan kesabaran atau khanti. Dan yang keenam adalah agar kita selalu memiliki perasaan bahagia atau suka. Baik anak-anak semuanya, setelah kita mempelajari materi tentang melaksanakan penghormatan kepada Triratna, maka kini tiba saatnya
kita untuk menyimpulkan apakah simpulan dari materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, benar sekali. Puja Bakti merupakan cara untuk memberikan penghormatan kepada Triratna, yakni Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bentuk penghormatan oleh umat Buddha yang sudah menjadi budaya dan tradisi di setiap aliran tentu patut untuk dilestarikan karena ini merupakan bentuk keragaman dalam agama Buddha. Bentuk penghormatan tidak hanya dilakukan dengan mempersembahkan benda atau materi atau amisa puja. Namun, penghormatan yang tertinggi adalah dengan mempraktikkan dan melaksanakan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan cetia atau wihara, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dengan cara mengembangkan Brahma Wihara, yaitu cinta kasih, kasih sayang, empati, dan keseimbangan batin. Kita juga harus melaksanakan Pancasila Buddhis serta menghindarkan diri dari sifat-sifat buruk seperti kebencian, kebodohan, dan keserakahan yang dapat merugikan diri sendiri dan makhluk lain. Baiklah anak-anak semuanya, demikianlah pertemuan kita pada video kali ini. Semoga anak-anak semua dapat mengerti dan memahami materi yang telah kita sama-sama pelajari. Mari tetap semangat dalam belajar, rajin melaksanakan puja bakti, serta menghormati kepada sesama, terutama kepada yang lebih tua. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.